warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Masinta, NIM 1913201001. Saya berasal dari Universitas Fordeko Bukit Tinggi. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan tentang penyakitnya ginjal. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dulu apa itu ginjal. Bapak-bapak, ibu-ibu, ginjal sekalian. Ginjal merupakan organ yang berfungsi untuk membersihkan aliran darah. Sedangkan penyakit ginjal adalah kondisi di mana ketika filter tersebut tidak berfungsi lagi dengan baik. Nah, terus penyakit ginjal itu secara umumnya dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ginjal akut dan ginjal kronik. Ginjal akut adalah kondisi di mana kondisi terjadinya kerusakan secara tiba-tiba pada ginjal. Pada sebagian orang, kondisi ini dapat terjadi sementara. Pada sebagian lainnya, kondisi ini dapat menetap dan berubah menjadi penyakit ginjal langka panjang. Penyebab utama penyakit ginjal akut tersebut yang ada dua. Yang pertama itu kerusakan pada jaringan ginjal yang akibat pengobatan atau infeksi berat. Yang kedua, obstruksi atau adanya penyumbatan yang menghambat aliran urin dari tubuh tersebut. Terdapat beberapa penyebab terjadinya ginjal kronik. Yang paling umumnya saja saya jelaskan kepada bapak-bapak dan ibu. Yang pertama itu kerusakan pembuluh darah ginjal akibat tekanan darah tinggi, diabetes. Yang kedua, kerusakan jaringan ginjal. Yang ketiga, terdapat kista pada ginjal. Yang keempat, kerusakan jaringan akibat aliran balik urin. Yang kelima, kelainan bawaan pada ginjal atau saluran kemih. Risiko terjadinya penyakit ginjal terhadap individu, terhadap diri kita sendiri ya bapak-bapak. Yaitu yang pertama, memiliki tekanan darah tinggi. Yang kedua, memiliki diabetes. Yang ketiga, merokok. Yang keempat itu memiliki riwayat keluarga. Yang kelimanya berusia di atas 50 tahun. Dan gejala penyakit ginjal itu tanda-tanda dan timbulnya penyakit ginjal tergantung pada jenis ginjalnya tersebut dan seberapa parahnya. Beberapa tanda ini saya akan menjelaskan tanda-tandanya saja ya Pak. Yang pertama itu tekanan darah tinggi. Yang kedua, perubahan jumlah air kemih. Yang ketiga, perubahan penampakan urin. Yang keempat, adanya darah pada urin. Yang kelima, bengkak pada kaki dan pergelangan kaki. Yang keenam, nyerinya pada punggung bawah. Yang ketujuh, rasa lelah yang berlebihan. Yang kedelapan, menurunnya nafsu makan. Yang kesembilan, kesulitan untuk tidur. Yang kesepuluh, nyeri kepala dan yang lain-lain. Dan di sini saya akan menjelaskan juga cara menangani penyakit ginjal tersebut. Pada tahap awal penyakit ginjal itu penanganannya ditunjukkan untuk memperlambat progresivitas penyakit ginjal dan menurunkan risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Dokter juga dapat meresepkan beberapa obat untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Pada tahap pertengahan penyakit ginjal tersebut dapat kita amati komplikasi seperti penyakit tulang dan anemia. Penenangan pada tahap ini juga ditunjukkan untuk memperlambat laju keparahan penyakit ginjal. Dan cara mencegahnya juga akan saya berikan kepada bapak-bapak agar bapak-bapak dan ibu-ibu tidak terhindarnya dari penyakit ginjal tersebut. Yaitu pencegahannya, menjaga agar tekanan darah tetap terkontrol pada individu dan hipertensi. Yang kedua, menjaga agar gula darah itu tetap terkontrol.
tidak menimbulnya diabetes. Yang ketiga, menghindarnya dehidrasi. Kita harus memperbanyak minum agar tidak terjadi penyakit ginjal. Yang keempat itu menghindari penggunaan pengobatan yang dapat merusak ginjal. Mungkin apakah bapak-bapak, ibu-ibu mengerti yang saya sampaikan? Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang seputar penyakit ginjal. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.